Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis model kanvas Umi Hijab. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Anggraini Alvina Dewi, lalu ada Nadira Maharani, Srindra Partiwi Ayuningrum, Arna Alza, dan Lung Nabila. Apa itu BMC? Bisnis model kanvas atau BMC merupakan model bisnis yang menerapkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC berbentuk suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Next. Latar belakang bisnis kita bernama Umi Hijab. Umi artinya elegan, prideful, dan pure heart. Lalu bisnis yang akan kami bangun ini berkaitan dengan fashion, yaitu fashion hijab. Kebanyakan wanita muslim tentu dalam beraktivitas juga memakai hijab, dari mulai bekerja, sekolah, berkendara, bahkan saat olahraga. Sehingga dengan banyaknya aktivitas tersebut, tentu akan cenderung banyak terpapar debu ataupun berkeringat. Apalagi di Indonesia ini cuacanya panas, sehingga jilbab yang kita gunakan saat beraktivitas itu mudah berbau apek. Mengingat wanita muslim di Indonesia cukup banyak, sehingga kami ingin menghasilkan suatu yang inovatif, yaitu hijab anti apek ini. Dengan adanya hijab ini, maka memungkinkan wanita beraktivitas dengan nyaman tanpa perlu khawatir akan kondisinya. Next. Ada 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segmentation. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima ada revenue stream, yang keenam key research, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partner, dan yang kesembilan cost structure. Yang pertama akan kita bahas yaitu customer segmentation. Customer segmentation merupakan elemen pertama dalam menentukan siapa yang akan menjadi target konsumen kita, atau siapa nanti yang akan menjadi pelanggan pada bisnis yang akan kita kerjakan. Next. Pelanggan yang akan menjadi target Umi Hijab ialah wanita muslim berusia 15-40 tahun. Target konsumen Umi Hijab seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada value proposition. Value proposition sendiri itu adalah nilai manfaat produk atau acuan pada pernyataan bisnis pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan mengapa konsumen itu harus membeli suatu produk tersebut. Nah, next. Nilai lebih atau keunggulan yang akan kami berikan kepada konsumen sendiri dari Umi Hijab itu yang pertama, hijab yang akan kami produksi ini mempunyai keunggulan untuk mengatasi bau yang tidak enak atau apek tadi akibat dari sinar matahari di saat beraktivitas di luar rumah. Dan juga hijab kami ini sebelum dikirim akan diberi parfum atau pewangi terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu selain keunggulan yang tadi, kami juga akan memberikan kenyamanan dalam segi bahan, yaitu bahan yang lembut dan saat akan digunakan itu mudah dibentuk seperti bahan voile. Lalu yang ketiga, kami juga menyediakan warna yang bervariasi sehingga calon konsumen itu akan memiliki banyak pilihan warna, dan dengan banyaknya pilihan warna tersebut itu nantinya agar mudah untuk di mix and match dengan gaya fashion mereka masing-masing. Selanjutnya, hijab antibakteri kami ini tentu akan hadir dengan model yang sederhana, namun kami juga akan memberikan kesan stylish dan tidak kuno, yang mana kami juga akan melihat atau mengikuti apa yang sedang tren di pasaran saat ini. Yang terakhir,
tentu kami akan semaksimal mungkin memberikan kualitas yang terbaik dan terjamin dalam proses pembuatan hijab ini, seperti menggunakan bahan kain yang premium, menggunakan serat microfiber agar konsumen pun nantinya akan puas dengan produk yang kami hasilkan. Next. Selanjutnya ada channel. Jadi channel ini merupakan cara untuk menjangkau pelanggan sehingga pelanggan atau konsumen ini dapat mengetahui produk yang kami hasilkan. Bisa dikatakan juga bahwa channel ini itu adalah media kami untuk memasarkan produk. Nah, Ume Hijab kami ini menjangkau kepada konsumen melalui next. Yang pertama melalui media sosial. Jadi yang kami gunakan ini adalah WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram. Karena pada saat ini masyarakat itu juga banyak menggunakan Facebook dan Instagram dalam mencari informasi. Lalu yang kedua, situs web. Nah, jadi kami juga akan menjangkau konsumen melalui situs web toko yang sudah kami buat, dan di sana juga akan ada laman review sehingga konsumen pun dapat melihat respon konsumen lain terhadap produk hijab kami. Lalu yang ketiga, kami juga akan melalui e-commerce. Jadi kami akan menjual produk kami melalui toko resmi di e-commerce yang tersedia, contohnya seperti Shopee, Zalora, Tokopedia, maupun Lazada. Nah, untuk poin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada customer relationship. Customer relationship ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Membina hubungan dengan pelanggan itu bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, dan menawarkan produk lama dan baru kepada pelanggan lama. Maka Ume Hijab melakukan hal-hal sebagai berikut. Next. Yang pertama ada customer service atau layanan pelanggan. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan petugas layanan pelanggan dari Ume Hijab untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan hijab atau setelah selesai pembelian. Contohnya itu ketika pembeli ingin berkonsultasi tentang hijab yang sesuai dengan keinginannya, atau terdapat cacat produk yang mana Ume Hijab ini menyediakan fasilitas penukaran barang. Komunikasi dapat dilakukan melalui email atau sosial media Ume Hijab seperti Facebook, Line, WhatsApp, dan Instagram. Yang kedua ada layanan otomatis, yaitu Ume Hijab memiliki website khusus untuk berbelanja produk-produk dari Ume Hijab, sehingga pelanggan mendapatkan layanan istimewa serba otomatis, mulai dari pemilihan produk, pembayaran, hingga pelacakan barang dapat dilihat melalui website. Selain layanan tersebut, Ume Hijab juga mengadakan yang pertama ada diskon, contohnya seperti diskon kemerdekaan, diskon lebaran, atau diskon hari belanja online nasional dengan berbagai macam varian jumlah diskon mulai dari 5 sampai 50%. Selanjutnya ada promo seperti buy one get one, dan ada bundling, yaitu dengan membuat paket pembelian hijab sudah termasuk aksesoris dengan harga yang lebih murah daripada membeli secara terpisah. Next ada revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan berupa uang tunai yang diperoleh dari pelanggan. Next. Revenue stream dari Ume Hijab adalah berasal dari penjualan produk yang dimiliki Ume Hijab sendiri, yaitu hijab anti air dan antibakteri, aksesoris seperti jarum pentul, bros, dan ada dalam hijab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Baik, yaitu ada selanjutnya ada key resources, yang mana ini tuh berisikan daftar sumber daya apa saja yang akan direncanakan dan dimiliki pada Ume Hijab. Next. Nah, pada slide ini tuh berisikan sumber daya dari Ume Hijab.
Sumber daya di sini yang digunakan yaitu ada penjahit, fotografer, kain, dan alat produksi. Yang pertama yaitu ada penjahit. Penjahit di sini itu untuk melakukan proses pendesainan hingga penjahitan. Yang kedua yaitu ada fotografer, yaitu digunakan untuk memotret barang produksi jadi yang akan dipasarkan ke pelanggan sehingga dapat mengetahui wujud atau bentuk dari produk Umi Hijab ini. Untuk yang ketiga yaitu ada kain. Kain di sini merupakan bahan utama untuk proses produksi dari produk Umi Hijab ini, yang mana kedepannya dapat dijadikan produk hijab, ciput, dan aksesoris hijab pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu adalah produksi. Itu merupakan alat untuk membantu dalam proses produksi dari barang belum jadi hingga menjadi produk yang sudah siap untuk dipasarkan. Nah, biasanya alat produksi ini tuh terdiri dari gunting, benang, jarum, alat jahit, dan meteran. Next. Selanjutnya ada key activities. Pada bagian ini tuh berisikan tentang kegiatan atau tugas apa saja yang akan dilakukan pada Umi Hijab. Next. Nah, slide ini berisikan tentang kegiatan dari Umi Hijab. Kegiatan di sini yang dilakukan yaitu ada quality control, production, design, marketing, packing, dan shipping. Untuk yang pertama yaitu ada quality control, yang mana di sini untuk mengecek kualitas akan bahan baku dan barang yang sudah jadi, apakah itu sudah memenuhi kriteria baik atau tidaknya untuk bahan baku dan barang jadi. Yang kedua yaitu ada desain, yang mana di sini itu merupakan proses perancangan produk yang nantinya akan dipasarkan. Ketiga, produksi. Produksi di sini yang dimaksud yaitu adalah proses pembuatan produk dari bahan baku yang belum jadi hingga menjadi produk yang sudah jadi siap dipasarkan. Keempat, yaitu ada marketing, yang mana ini merupakan proses pemasaran produk. Nah, biasanya yang dilakukan kami yaitu berupa promosi di berbagai sosial media, web, dan marketplace yang telah ada. Untuk selanjutnya itu ada packing. Packing di sini yang dimaksud yaitu adalah barang atau produk sudah jadi, itu dikemas ketika sudah ada pelanggan yang ingin membelinya, sehingga barang tersebut siap untuk dikirim. Dan yang terakhir yaitu ada shipping. Ini produk sudah dikemas dengan baik. Selanjutnya akan diproses pada tahap pengiriman ke pelanggan yang dituju. Nah, biasanya pada shipping ini beberapa kami juga menggunakan jasa ekspedisi pengiriman yang telah sesuai dengan kebutuhan konsumen masing-masing. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan pada rekan saya. Yang selanjutnya itu ada key partnership, di mana berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partnership juga mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tetapi juga dengan para pihak yang bersangkutan lainnya, seperti supplier dan juga tim pemasaran. Di sini ada 4 key partnership, yaitu yang pertama ada vendor. Umi Hijab memilih vendor atau konveksi yang membuat beraneka macam hijab dengan mengutamakan kualitas dan menggunakan bahan yang berkualitas premium, yang dijadikan nilai lebih dari produk hijab Umi ini. Kemudian yang kedua ada delivery service. Umi Hijab bermitra dengan para agen jasa kirim untuk mempermudah pengiriman dan menjangkau customer yang ada di luar daerah. Kemudian ada reseller, di mana customer itu akan menjual kembali sebuah barang dari Umi Hijab tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan oleh Umi Hijab sendiri. Selain itu juga memperbanyak mitra dengan para dropshipper, itu juga dapat menjangkau customer dan meningkatkan profit bagi Umi Hijab. Selanjutnya yaitu ada cost structure. Adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi, mewujudkan proporsi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci besar laba yang diperoleh oleh organisasi. Dalam hal ini ada 3 biaya struktur pada Umi Hijab, yaitu yang pertama ada biaya produksi.
di mana biaya yang harus dikeluarkan oleh Umi Hijab untuk memproduksi barang atau jasa. Contohnya yaitu ada biaya sewa tempat, contohnya yaitu ada biaya bahan, biaya pengiriman, biaya pengemasan, dan juga biaya pabrik. Kemudian ada biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan yang terkait dengan pengeluaran modal atau kegiatan produksi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Yaitu salah satu contohnya ada biaya sewa, biaya upah atau gaji, biaya pengembangan, dan juga biaya perjalanan bisnis. Yang terakhir ada biaya pemasaran yang meliputi semua biaya yang terjadi sejak produk Umi Hijab selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang, dan produk tersebut dirubah kembali dalam bentuk yang tunai. Contohnya yaitu ada biaya internet dan juga biaya pembuatan katalog. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.